Bujur Pendeta. Salam untuk kita semua jemaat yang terkasih. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hari hingga pagi hari ini juga. Engkau telah membangunkan kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Pada kesempatan ini juga kami telah Engkau kumpulkan melalui virtual Zoom di rumah kami masing-masing untuk kami boleh dapat mengikuti ibadah minggu kami pada hari ini. Untuk itu Engkau yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar selama kami mengikuti ibadah ini, kami boleh dapat mengikutinya dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Joyce Ria Berusi Tepu, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami semua. Mari Bapa, Engkau urapi dia, Engkau berikan ia kepintaran dan kemampuan, serta hikmat dan kebijaksanaan, agar kiranya melalui firman Tuhan yang akan ditabur kepada kami semua jemaat Tuhan, boleh kami dengar dan kami pakaikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk majelis yang ikut ambil bagian pada ibadah hari ini, yang membacakan warta jemaat dan kata pengantar, juga tim IT. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan anak-anak-Mu ini. Bapa di surga, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Hadirlah Tuhan mulai dari awal hingga akhir. Inilah doa dan permohonan kami. Kami datang di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tim IT, lagu lebih. Shalom Life House Family. Selamat hari Minggu. Mari persiapkan hatimu untuk memuji nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Semua kami di hadapan-Mu memuji nama-Mu ya Bapa. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji.
11 Juli 2021. Kami mulai dari KKR. KKR akan menyelenggarakan acara Hari Doa Sedunia pada tanggal 18 Juli 2021, waktunya pukul 10 WIB. Yang membawa ibadah nanti adalah Bapak Pendeta Filipus Tarigan. Selanjutnya, pada tanggal 31 Juli, guru KKR akan menyelenggarakan PA dengan pengurus KKR. Adapun tema adalah pembangunan kreativitas guru. Sebagai pembicara, Bapak Pendeta Filipus Tarigan. Demikian info dari KKR. Selanjutnya, belajar katekisasi. Jadwal belajar katekisasi di gereja kita dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore sampai 18.30, setengah 7 malam. Buat anak-anak kami yang mengikuti katekisasi ini agar dapat menyesuaikan waktunya dengan jadwal tersebut. Selanjutnya dari diakonia. Dalam satu minggu terakhir ini, ada 9 jemaat Tuhan yang terpapar COVID-19. Mereka adalah Nande Aryo Sinukaban, Pitra Ulina Bruce Sinukaban, Krista Ginting, Nyonya Krista Ginting, Bapak Irma Sembiring, Nande Ralo Sembiring, Seira Bruce Sinuraya. Jadi total yang terpapar saat ini, baik yang menjalani isolasi mandiri dan opname di rumah sakit, sebanyak 36 orang. Kita doakan agar kekasih kita ini lekas sembuh. Dan bagi kekasih kita yang sudah sembuh, yang nyatakan negatif, tetap doakan agar kesehatan pulih dengan sempurna. Selanjutnya dari sekretariat, dihimbau kepada seluruh ketua bidang, seksi, dan unit-unit pelayanan gereja agar mempersiapkan laporan LPJ bulan Januari sampai Juni 2021 mengenai 1. Keuangan gereja, 2. Keuangan diakonia gereja, 3. Keuangan kategorial, 4. Keuangan PJJ, 5. Keuangan seluruh seksi. Kami harapkan laporan ini selesai minggu depan tanggal 18 Juli 2021. Selanjutnya kita akan serahkan ke bagian verifikasi untuk diperiksa. Selanjutnya dari sekretariat adalah setelah kebaktian selesai, Majelis Runggun akan melaksanakan sidang Majelis Runggun pada hari Minggu ini, tanggal 11 Juli 2021 pukul 10.30 untuk membahas hasil notulen musyawarah sidi yang kita laksanakan minggu kemarin. Dan kami harap semua pertua diakan meluangkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan secara Zoom. Terakhir, penekanan partai jemaat kita adalah pindah anggota. Satu keluarga kekasih kita pindah anggota dari GBKP Perpulungan Makassar ke GBKP Runggun Penguben. Kita ini satu keluarga adalah pertama John Wesley Kaban, ayah. 2. Christine Dwi Oktavri, ibu. Dan Archie Alvarendro Artafael Kaban, anak. Buat kekasih kita yang baru pindah, kita ucapkan selamat datang. Dan kami harap selesai membacakan warta jemaat ini nanti kepada saudara kita yang baru pindah bisa memperkenalkan diri ke depan kita. Namun karena satu hal, kekasih kita ini tidak bisa hadir, jadi mungkin minggu depan akan memperkenalkan diri. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Melanjutkan, berdasarkan kalender gerejawi GBKP, minggu ini dinamakan Minggu Kemenangan. Kemenangan kuasa Allah atas kuasa kegelapan.
Kuasa Allah mengalahkan semua kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang sering menjadi ketakutan manusia. Kuasanya mengingatkan kita bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang patut disembah. Tidak ada Allah lain, hanya Dialah yang patut disembah. Percayalah dan serahkanlah hidup kita hanya kepadanya, agar kuasanya menaungi hidup kita sehingga kita mampu melawan kuasa-kuasa di dunia ini. Tuhan menang, kita pun menang. Haleluya. Amin. Pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh
Jemaat Tuhan yang dalam Yesus, mari kita bersiap memasuki ibadah kita pada minggu pagi ini. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan segalanya, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang tetap bekerja untuk keselamatan dunia ini. Allah telah mengasihi dunia ini, keselamatan sudah dianugerahkannya kepadamu, dan membawa kedamaian bagi dunia ini. Amin. 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 Info Kasio kita berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Diambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13. Mari kita memuji nama Tuhan, menyambut kebenaran firman-Nya melalui Info Kasio. Kita memuji Tuhan, darah-Mu Yesus sucikan daku. Kini aku bersukacita dan karena Engkau telah tebus dosaku dan Engkau telah ubahkan daku. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku tak ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau yang telah ubahkan hidup kami menjadi baru. Darah-Mu telah tebus dosaku dan sucikanku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku tak ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kita sampai pada pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyesuaikan dengan bacaan kita masing-masing di rumah. Terambil dari 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian firman Tuhan di hari Minggu ini. 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 15 firman Tuhan berkata demikian. Manasye Raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya. Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantara para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye, Raja Yehuda, telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya, ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku, dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku,
Dan dengan demikian, mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Sedemikian jauh bacaan kita yang pertama, dan bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam renungan minggu pagi ini. Kita berdoa. Ya Allah Sang Pengasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Jikalau pada minggu ini kami boleh kembali bersekutu bersama, sekalipun kami masih melakukannya secara virtual, berjumpa di ruang Zoom, kami menikmati kebersamaan dengan sanak saudara kami, sahabat-sahabat kami, rekan kami, yang sama-sama berjuang untuk menghidupi iman percaya kami di tengah-tengah pandemi yang saat ini masih terus merebak di bangsa kami. Kami bersyukur jikalau minggu pagi ini Tuhan mengizinkan kami untuk boleh mengangkat pujian kami bagi-Mu, membawa sorak-sorai kami, membawa kehidupan kami, sekaligus juga membawa hidup kami yang penuh pergumulan ini untuk terus dikuatkan oleh Allah. Karena itu pada saat ini kami datang memohon pertolongan Tuhan. Kami membawa kehidupan kami, membuka hati dan pikiran kami, dan kiranya firman-Mu yang sebentar kami dengar mampu meneguhkan kami, memfokuskan kami kepada Tuhan, Sang Juru Selamat itu. Mengabaikan segala kekuatan duniawi, kekuatan kegelapan yang kerap kali membuat kami terpisah dari Tuhan. Karena itu urapi hamba-Mu, ya Allah, untuk bisa menyatakan kebenaran firman-Mu, dan setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menyambut kebenaran itu, bahkan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kami yang bertelinga hendaknya mendengar, dan setiap kami yang percaya hendak mengaku bahwa kami butuh Tuhan di dalam kehidupan ini. Inilah kami, ya Allah, anak-anak-Mu yang sedia mendengar kebenaran firman-Mu, dan hanya di dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang berseru kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan kita yang kedua dalam minggu pagi ini, dalam minggu kuasa Tuhan mengalahkan kuasa kegelapan, diambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 19, ayat 11 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum
bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Sedemikian jauh bacaan kita yang kedua telah dibacakan bagi setiap kita. Kiranya Roh Kudus Allah membimbing kita, menuntun kita di dalam menelusuri kebenaran firman-Nya pada minggu pagi ini. Bejuah-juah man bantakrina kekelangan Tuhan. Salam sehat untuk kita sekalian dimanapun kita berada, dan tentu kita bersyukur pada minggu pagi ini kita bisa berjumpa walaupun lagi-lagi semakin sempit ruang perjumpaannya karena pandemi COVID-19 yang terus merebak membuat ketakutan di antara kita. Bahkan juga di tengah-tengah kita tadi kami mendengar melalui Momo, Warta Gereja, 30-an orang yang terpapar saat ini di GBKP Pengumben. Kiranya mereka juga berada dalam tangan kasih Tuhan, dalam naungan Tuhan, dan penuh kebaikan karena anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu ini kita bicara tentang sebuah roh yang mungkin saja familiar juga bagi kita, roh kegelapan yang seringkali menghasut, seringkali menghantui, bahkan juga merasuki kita, memasuki kita, menjadikan kita jauh daripada Tuhan yang menjadi penguasa atas segala kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan dua bagian bacaan hari ini memperlihatkan bahwa keduanya ini orang yang sangat berpeluang sebenarnya untuk menceritakan kebenaran firman, tapi justru mereka hidup di dalam ketidakbenaran karena keinginan duniawi. Mari kita selidiki sebentar dalam bacaan kita yang pertama. Bagaimana Manasye yang masih muda itu, anak Raja Hizkia, yang berusia belasan tahun diangkat menjadi seorang raja. Dalam usianya yang muda dia mampu memimpin selama 55 tahun. Masa pemerintahan yang tidak singkat. Ini termasuk panjang karena 55 tahun itu dia bisa melakukan banyak hal. Sepertinya Manasye ini punya peluang sebenarnya mengikuti jejak bapaknya, ayahnya, yang sudah melakukan pemberantasan, pemusnahan, beberapa hal yang tidak disukai oleh Allah, terkait dengan berhala dan lain sebagainya. Tapi kemudian Manasye terhasut oleh berbagai hal yang ada di lingkungan kehidupannya, Baal, Asyera, dan berbagai patung lainnya yang kemudian menjadi sesembahan rakyat kala itu, membuat Manasye tertarik karena semakin banyak mungkin yang bisa dikerjakan untuk Baal, untuk Asyera, untuk patung-patung, bisa membuat mereka semakin makmur dalam hidupnya. Dan sekalipun ayahnya, jejak bapaknya sudah baik, membasmi semuanya itu, tapi kemudian ketika Manasye naik menjadi raja, dia membangunnya kembali. Jejak ayahnya tidak diikuti, tapi justru dia berbalik dari apa yang sudah dikerjakan oleh bapaknya. Dan di sana kemudian Tuhan marah, bukan hanya marah, tapi justru mengatakan kamu akan kalah oleh karena musuh-musuhmu, bahkan seperti pinggan yang dihapus dan ditunggalingkan. Sedemikian rupalah murka Tuhan kepada Manasye karena kepemimpinannya yang ternyata mendua hati terhadap Tuhan. Kalau kita lihat lagi bacaan kita yang kedua, jelas hampir serupa. Karena di sana kita lihat bagaimana anak-anak Skewa, anak-anak imam kepala, orang Yahudi yang sebenarnya punya peluang untuk belajar banyak tentang keyahudian, sekalipun yang akan dipelajari di sana adalah Taurat dan lain sebagainya, tapi anak-anak Skewa menjadi ahli-ahli sihir, ahli-ahli jampi. Wakap semalkel bas tradisi kala enda, sangat biasa di dalam tradisi mereka, seorang ahli sihir itu kerjanya berjalan dari satu kota ke kota yang lain, mencari orang yang kerasukan. Kalau ada yang membutuhkan, mereka akan berdoa bagi mereka. Ya, mirip-mirip lah
seperti pendeta. Pendeta kalau di saat-saat kritis kan banyak dihubungin orang kan. Pendeta, mari berdoa untuk kami. Pendeta, mari topang tangan untuk kami dan lain sebagainya. Tapi kalau pendeta, semoga semua pendeta melakukannya atas nama Tuhan dan di dalam nama Tuhan kekuatan yang dia miliki. Tapi anak-anak Skewa ini justru melakukannya bukan atas nama Tuhan. Tapi justru karena mereka mendengar Paulus, Rasul Tuhan yang diutus sampai ke Efesus itu, seorang yang tiba-tiba terkemuka, tiba-tiba dikenal banyak orang karena mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui dia, anak-anak Skewa merasa tersingkirkan. Kita yang selama ini dicari orang, sekarang diabaikan orang karena Paulus, karena Apolos, yang mereka sudah memperlihatkan jejak pelayanan mereka, mengusir banyak roh, sampai-sampai apa yang dipakai oleh Paulus pun memiliki kuasa. Hati-hati kita dalam menerjemahkan satu bagian ini. Karena kemudian kita mungkin bisa berkata bahwa apa yang ditinggalkan oleh Paulus, sapu tangan, bahkan jubahnya, kalau dipakai bisa menyembuhkan. Dalam versi ini, dalam cerita ini, karena kuasa Tuhan utuh sekali di dalam Paulus, sampai jubahnya pun bisa dipakai untuk menyembuhkan, bukan pada jubahnya sebenarnya, tapi pada kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus, sehingga semua yang dikenakan oleh Paulus punya kuasa. Maka pagi ya dinarto tua tendula kapindo jubah pandita, entah pandita jubah dia takut tagang lebih ninduka. Tidak di sana kuasanya. Bukan pada jubah yang dikenakan ini, tapi pada Allah yang menaruh kuasa itu kepada Paulus. Karena apa? Seorang Paulus secara totalitas memberi hidupnya kepada Tuhan. Jadi ini hati-hati, tidak mengembalikan kita kepada pemahaman dinamisme dan anamisme, sesuatu yang dipakai itu sakral sifatnya, walaupun sekarang banyak juga orang menjadikan benda-benda tertentu itu menjadi sakral. Coba ingat-ingat, Min. Mari ingat-ingat, kalau seandainya di tengah malam tiba-tiba ada mimpi buruk, yang kita lakukan apa? Ada banyak orang melakukan doa, setelah itu dia baca Alkitab, Alkitabnya taruh di atas kepala. Dengan mengimani, wah kalau Alkitab taruh di atas kepala, nanti ini tidak akan mimpi buruk lagi. Hati-hati, itu bukan menjadikan Tuhan sebagai pemegang kuasa pada tidur kita, tapi meyakini bahwa benda mati bernama Alkitab, walaupun benda mati itu bernama Alkitab itu punya kuasa dalam pengajarannya, tapi kemudian kalau dia menjadi sebuah alat, sebuah benda yang menurut kita bisa mengusir sesuatu yang menakutkan itu, kita kalau bahasa tetangga kita, go syirik go silap go salah Dan kemudian kita lihat dalam kisah para rasul ini bagaimana anak-anak Skewa itu menganggap bahwa rasul dan kehadirannya itu mengelisahkan sekali, membuat mereka resah karena justru pekerjaan mereka yang selama ini dicari orang, dibutuhkan orang, kemudian membuat mereka tersingkirkan karena Rasul Paulus dan Apolos punya kuasa yang lebih besar dibandingkan apa yang mereka kerjakan. Hanya berdoa di dalam nama Yesus, roh itu keluar. Dan apa yang dilakukan oleh anak-anak Skewa, ini anak-anak imam loh. Anak-anak imam yang mestinya punya pengaruh lebih besar, tapi mereka menjadi ahli sihir. Ibarat kata anak pandita jadi perbegu. Bagaimana kira-kira? Maka hati-hati Kang. Anak pertua jadi perbegu. Bisa jadi seperti itu ya. Karena Skewa ini kepala imam, orang Yahudi yang tahu Taurat, tahu bahwa perjalanan bangsa Israel itu sudah diberkati oleh Allah, tapi ketujuh anaknya jadi ahli nujum, ahli sihir yang mengusir roh-roh jahat atas kuasa yang tidak benar. Dan karena itu mereka merasa resah dengan kedatangan Rasul Paulus, sehingga mereka pun mencoba memakai nama Yesus untuk mengusir roh-roh itu. Dan menarik sekali jawaban sang roh jahat itu kan. Ketika mereka berkata, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Mungkin tadi berpikir bahwa dengan mengatakan sedemikian roh itu akan takut karena dua orang, Yesus dan Paulus. Tapi kata roh jahat itu justru ini
kalimat yang membuat mestinya anak-anak Skewa itu malu. Yesus ku kenal, Paulus ku ketahui, kamu siapa? Karena sebenarnya kamu anak-anak Skewa, para ahli sihir itu tidak biasa menggunakan nama Yesus dalam segala upaya pengusiran yang dilakukan. Tapi sekarang siapa kamu? Nah, ini sebuah hal yang sangat menarik yang membuat anak-anak Skewa sebenarnya sadar bahwa mereka tidak semestinya memakai nama Yesus, tidak semestinya memakai nama Paulus, lalu kemudian mengusir roh jahat demi nama mereka sendiri. Seolah-olah pakai nama Yesus, seolah-olah pakai nama Paulus, tapi sebenarnya demi nama mereka sendiri. Sebagai ahli sihir yang bisa mengusir roh jahat. Kalau kita pikir-pikir, ini sepertinya mengingatkan anak-anak Skewa. Walaupun kamu tahu Paulus, kamu tahu Yesus sebagai anak kepala imam, tapi kalau tidak percaya kepadanya, kuasamu tidak ada apa-apanya. Sekaligus juga iblis juga mengetahui, kalaupun kamu pakai nama Yesus atau Paulus, kualitas imanmu tidak kepada Yesus. Jadi iblis ini juga digambarkan oleh penulis ini, oleh Lukas. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, seorang dokter yang bukan hanya tahu soal fisik, tapi ilmu spiritualitasnya juga oke, punya sekali. Dia mengatakan bahwa kamu kalaupun mengenal, gitu ya, kalaupun mengenal Yesus, mengenal Paulus, kalau tidak mengimani kepada Yesus dan kuasanya, sia-sia juga yang kamu kerjakan. Rasa-rasanya kualitas iman kita bisa diukur oleh sang roh jahat ini. Walau berpuluh-puluh kali mengatakan Yesus, berpuluh-puluh kali meminta pertolongan kepadanya, kalau tidak diletakkan seutuhnya imannya kepada Yesus, sia-sialah itu. Ini beberapa kali kami pernah punya pengalaman dengan pendeta Christmas Barus, ketua Mudra Menta. Waktu kami masih vikaris, saya ceritakan sedikit pengalaman mengusir. Amin nape gundari mengusir endalana ibu familiar di zaman modern, apalagi di kota besar ya. Kecuali buni-buni kam, dengar rumah du, taman du, buni-buni kan du, elak aku tah. Tapi waktu itu pernah satu kali kami magang di retreat center, kebetulan beliau waktu itu masih direktur retreat center, lalu ada sekelompok mahasiswa dan siswa yang sedang retret, melakukan meditasi pengosongan diri, lalu mereka menangis, mereka terisak-isak, berair mata, dan lain sebagainya. Ternyata tidak terlalu cukup kuatlah proses yang dijalani itu, tiba-tiba banyak sekali yang kerasukan. Kita tahu retreat center itu dulu kata orang, kata nini-nini yang ada di sana itu tempat pajuh-pajuhan kalak karo, khususnya wilayah Sibolangit. Jadi banyak sekali titik-titik di tempat itu dulu adalah tempat banyak orang karo menghantarkan sesajen mereka bersembah kepada nini-nini yang tidak terlihat itu. Lalu banyak sekali mahasiswa itu yang tiba-tiba loncat sendiri, lalu mengamuk-ngamuk sendiri. Kami yang sedang mengobrol di kantor dipanggil. Lalu pendeta Christmas bilang, siapa yang ragu jangan ikut. Karena kami ada sekitar 6 orang, para vikaris yang waktu itu sedang magang di sana, lalu dipanggil bertujuh dengan pendeta Christmas bilang, ise simbiar ula ikut tading kantor. Biar kari kamu kasih meneranankan, gitu ya. Dia cuma bilang begitu, kami yang spontan berenam cuma saling menatap, siapa yang berani, siapa yang tidak berani. Akhirnya semua memutuskan, pang pendeta, gitu. Kami pang bang, radukan kaum, radukan Kristus, begitu ya. Akhirnya kesanalah kami, sembari berjalan menuju gedung itu, pendeta Christmas bilang begini, seh karijah, gitu ya, dalam bahasa Karo dia katakan, seh karijah, peteneng bandu, ula kam gejek, petenang saja bandu, ulau pada gurlah bagi si debane, tenang saja, retuto bas pusukdu. Dan ketika beliau berkata seperti itu, kami melakukannya bersama-sama, menghadiri ruangan itu dan melihat semakin banyak anak-anak muda itu yang kebiaran kepeken, loncat-loncat tidak karuan begitu ya. Setelah itu pendeta Christmas bilang, oh enda terem kepeken anak-anak enda labutan dena bana lateh nenda orang tua nang namasa debe begitu.
Orang tuanya yang menaruh pada anaknya, anaknya tidak tahu. Setelah itu beberapa saat kemudian kami berdoa bersama dan seterusnya prosesnya panjang. Piga-piga si kerasukan itu tadi selesai dan selesai berdoa, lelahnya luar biasa. Mulih ku kantor cakap-cakap. Kain ngende gejap kendo, kan begitu. Tengah dalandai pang, Bang, gitu ya. Saya ngomong sama Bang Christmas. Ya, pas menuju gedung Daipang dengar sehendai ruangan dai titik lokasi dai degup-degup jantungnya. Entah aku sekali ampar ban roh hendai tikukang. Makaning kundai adi lapang kalau tidak berani jangan. Tapi kepeken ngasuk kang gitu ya. Dan setelah itu banyak pelajaran berikutnya yang beliau tunjukkan di daerah retreat center. Atiku ngatakan sama seperti bacaan kita hari ini. Roh-roh itu pun berkata kepada anak-anak Skewa, Yesus kami tahu, Paulus kami kenal, kamu siapa? Artinya kalau kita bukan orang yang percaya kepada Yesus, bicara atas nama Yesus, iblis pun tahu kualitas iman kita. Iblis pun tahu standar diri kita ketika beriman kepada Roh Allah, kepada Allah Sang Penguasa itu, sehingga apa yang dikerjakan oleh roh itu, melalui orang yang kerasukan, mereka menggagahi, mengalahkan sampai anak-anak Skewa lari terbirit-birit. Mereka meninggalkan tempat itu. Dan di sanalah mujizat berikutnya terjadi oleh karena kegagalan anak-anak Skewa. Apa yang kita lihat setelah itu? Yang terlihat di sana adalah orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang mendengar peristiwa itu, yang mengenal anak-anak Skewa sebagai orang yang berpengetahuan, mereka mulai bingung. Ahli sihir kita saja kalah. Yang selama ini bagi mereka kita minta doa, bagi mereka kita minta pelepasan, sekarang kalah. Atas nama Yesus yang dia pakai itu, siapa ini sebenarnya? Akhirnya kita lihat di dalam bacaan Eda, yang berkata bahwa di dalam ayat 18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum. Orang percaya datang dan mengaku di muka umum. Ini orang percaya loh, mengaku bahwa mereka pun pernah hidup di dalam kegelapan, menyimpan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan juga menduakan apa yang mereka percaya selama ini. Ini persis kayak lagu Orang Karo. Lagu Orang Karo kan bilang begitu, dia sakit. Setelah sakit dia minta perpulungan noto kenca, perpulungan penggo toto kena, guru si baso pe toto kena. Gegah siapa yang kap mendu ikut-ikut nah ya, lanai buka teh nah si sakit ndai darah sui nang cakap nah. Justru semakin sakit kita percaya ke sana, percaya ke sini, tapi ternyata kita menduakan apa yang kita percaya itu. Dan lihat setelah peristiwa ini mereka yang percaya datang mengakui di depan umum. Oleh karena itu tema kita hari ini, akukanlah kepada Tuhan. Sebuah pengakuan yang berkata bahwa saya percaya bukan karena saya saat ini, gitu ya, bukan karena saat ini saya merasa bahwa Yesus satu-satunya yang bisa menolong, bukan hanya karena saat ini, tapi di setiap saat Yesuslah yang bisa menolong saya. Ya, kalau sekarang di masa pandemi banyak juga orang yang tidak percaya virus corona ini mematikan. Banyak juga orang berpikir ini adalah hal-hal yang direkayasa, hal-hal yang dibuat-buat sehingga ada istilah kalau ke rumah sakit hati-hati nanti di-COVID-kan. Kalau di rumah sakit nanti seolah-olah ada yang ditaruh gitu ya. Ada di kuasa para medik itu untuk membuat kita sakit mati gitu. Padahal bukan. Karena kita menutup mata, menutup pikiran kita untuk hal-hal yang sedang berkembang saat ini. Sehingga kita merasa kita dibodoh-bodohi oleh pemerintah dan juga tim medis dengan COVID dan lain sebagainya. Ada, tapi mungkin di Pengumben tidak begitu. Semuanya percaya kalau COVID ini ada, nyata, tapi kuasa Tuhan lebih besar daripada dia. Itu mungkin yang kita imani. Dan tentu itu jauh lebih penting ke depan. Karena kuasa-kuasa kegelapan ini yang pertama sekali dirasuknya itu adalah pikiran kita. Ketika kita mulai gagal percaya pada kuasa Tuhan, di sanalah roh kegelapan itu mulai bekerja. Pandemi ini menakutkan.
membuat kita banyak menjumpai pikiran-pikiran negatif, mulai tentang kesehatan, mulai tentang kejuah-juahan, mulai tentang keselamatan, mulai tentang kecukupan hidup, mulai tentang pemenuhan apa yang kita butuhkan dari waktu ke waktu karena semakin sulit. Kalau sudah diserang pikiran kita, wah sudah. Setelah itu akan banyak tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang bisa kita kerjakan. Hal-hal yang tidak membuat kita secara akal sehat, secara hati nurani, bisa melakukan hal-hal yang sifatnya sehat dan positif. Karena apa? Sudah diserang terlebih dahulu. Ketika kita meragu pada kekuatan Tuhan itu, justru di sanalah kuasa-kuasa yang kegelapan itu menguasai kita, membuat kita kalut di dalam kehidupan. Karena itu ada 2 poin yang bisa kita lihat dari bagian pembacaan kita hari ini. Yang pertama, berdasarkan teks kita hari ini, dikatakan bahwa ternyata orang percaya juga banyak yang menyimpan pemahaman-pemahaman tentang hal-hal yang ada tentang duniawi ini. Pedauhlah saya teringat sebuah pengalaman seorang teman pendeta, dulu kami sama Vikaris Tarigan Mergana, dia sekarang melayani di sekitar Sibolangit. Ya, seperti biasa, pendeta kalau belum pandemi begini sering berkunjung dari satu rumah ke rumah begitu ya, sering datang. Uga beritando, uga durin, uga manggis, melakongis kalenda begitu ya. Jadi inisiatif sang pendeta, dia mau makan siang dengan keluarga serayan Tuhan enda, tukurna BPK. Tukurna BPK, babana BPK ndai, kanting-kanting nardalan nia, lebuh nadarat nari, opa, nina. Rumah kam, gitu ya. Setelah dipanggil, ternyata orangnya menyahut, ya di rumah pendeta, mari kubaskan, nina. Sebas sungkuna, kai babandoy na pandita. Lalu pendeta menyahut, BPK pa, gelaras kita mon, wah. Waktu dia bilang BPK itu, ya ini ya, si Mada Jabundai, langsung gurlah, darat pandita, nih, gitu. Dia langsung teriak, lalu dia suruh pendeta itu keluar. Kaget dong pendetanya. Terus pendetanya bilang, kenapa panen? Lang, adi babi si babanduena, BPK, darat saja kita manca. Bagaimana syarat na rumah tenda nakku? Nih na rempat. Gusengget yandai kencalung kata kenan darat dai. Kepekan aras syarat ka rumah nah dai. Darat ngencaban sipan. Maka ketika teman kami ini cerita, mama ngateku, yang ini saya pikir Nina, ini pendeta ini mendeteksi ya, tak kelengenda serayan Tuhan si tutus ndai, kepekan erdua ukur kang kepekan iya. Jadi banyak orang yang mengaku, tapi kemudian ternyata mereka berbagi hati, membagi hatinya pada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu zaman dulu, sampai zaman sekarang kita juga masih banyak yang memiliki hal-hal yang sedemikian rupa. Di zaman modern ini, kita punya hal-hal kegelapan yang lebih lagi. Kita banyak yang ketakutan di masa-masa sekarang, menjadikan hal-hal lain sebagai berhala kita. Jabatan, kedudukan, harta, uang, dan lain sebagainya menjadi sebuah berhala bagi kita yang mengatur kita untuk kehidupan ini. Oleh karena itu, kata tema kita, akukanlah kepada Tuhan. Kalau selama ini lebih mengejar berkat daripada sang pemberi berkat, akukan kepada Tuhan. Lebih surung daram-daramisen, padahal berkat ebas di batanari, akukan itu di hadapan Tuhan. Kalau selama ini masih punya keraguan pada Tuhan, bukan harus punya alat-alat kuno untuk kita sembah ya. Kalau punya keraguan terhadap Tuhan, akukan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena selama ini ragu pada kuasa-Mu yang sebenarnya berkuasa atas seluruh hidup kami. Semesta ini, langit dan bumi ciptaan Tuhan. Tidak ada di dalam dunia ini, bumi ini yang tidak tunduk kepada Tuhan. Karena itu, mari kita terus mengaku kepada Tuhan. Tema hari ini sebenarnya mengajak kita untuk mengaku. Bukan karena kita punya kepercayaan kepada roh-roh jahat, tapi karena juga keraguan kita yang sering muncul terhadap Tuhan yang punya kuasa. JP dosa dekange. Semakin kita sering meragu pada kuasa Tuhan, sebenarnya kita meragukan kepercayaan kita kepada Dia.
Karena itu, mari mengaku sebagai orang percaya, membuka diri di hadapan Tuhan, sekalipun sulit, terutama di masa pandemi, ada banyak sekali kesulitan kita, belajar berserah penuh, total kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menopang kita, menolong kita, memberi yang baik di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Tidak pernah bisa rancangan manusia mengalahkan rancangan Sang Ilahi. Karena itu hiduplah dalam rancangan Tuhan yang selalu memberi damai sejahtera. Sekalipun di masa pandemi yang sulit bagi kita, bukan berarti tidak ada berkat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Belajar mempercayai Tuhan, belajar mengakui bahwa kita seringkali gagal menjadi pribadi yang berserah total kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima pengakuan kita, menjadikan kita pribadi yang lebih tangguh, menjadi pribadi yang lebih yakin dan penuh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang seutuhnya mengenal kami, mengetahui keberadaan kami, pikiran, perasaan, bahkan juga ketakutan dan kecemasan terbesar kami selaku manusia di masa pandemi. Di sana sebenarnya kami gagal percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kami. Karena itu kami datang mengaku di hadapan-Mu. Dalam keraguan, dalam ketakutan, dalam ketidakmengertian kami, bahkan juga ketika kami bertanya, di manakah Tuhan? Di dalam kondisi hidup kami yang berat, ajar kami untuk kembali kepadamu. Dan mengakui bahwa tidak ada kuasa di dalam dunia ini, di bumi ini yang lebih besar dibandingkan kuasa Tuhan. Karena Engkaulah pencipta semesta, langit dan bumi. Karena itu kami datang mengaku di hadapan Tuhan, sebagai orang percaya untuk kembali mengakui bahwa kuasa-Mu berlaku atas kehidupan kami kini dan sampai seterusnya. Dan lebih daripada itu Tuhan, jikalau ada kerap kali godaan-godaan dunia kegelapan yang ingin menyeret kami meninggalkan Tuhan, Tuhan juga meneguhkan kami. Dan jikalau ada di antara kami juga yang masih menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ajar kami juga untuk meninggalkannya dan fokus kepada Allah, Sang Penguasa kehidupan itu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar kami sebagai orang percaya, percaya utuh kepada Tuhan, dan percaya total kepada Tuhan atas perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pengingat dari Tuhan, meyakinkan kami bahwa Engkau Allah yang terus mempedulikan dan memperhatikan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan selamanya, dan hanya di dalam nama Kristus Yesus teladan kehidupan itu, kami datang bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan abad, dengan mulut dan hati, mari kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan, dan kita mengumpulkannya pada wadah yang sudah difasilitasi oleh Runggun Gereja. Mari mempersembahkan yang terbaik sekalipun musim paceklik, bahkan juga kesulitan ada di tengah-tengah kita, tapi kita percaya berdasarkan Lukas 12 ayat 23 sampai 24 menjadi landasan dalam ungkapan syukur kita.
Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan sembari melantunkan bukan sekadar ucapan. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Katakan itu di hadapannya. Dia yang Maha Tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihi Tuhan? Bukan sekedar
Mari kekelangan Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita menyatakan syukur kita dalam doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita menyiapkan hati kita memasuki doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh menyatakan tanda syukur di hadapan-Mu, sebagai tanda kami mengasihi Tuhan. Sehingga kami belajar tidak hanya mengaku mengasihi Tuhan di bibir saja, secara verbal saja, tapi kami belajar mengasihi Tuhan dengan segala kehidupan kami, bahkan segala yang kami miliki. Karena ibadah yang sejati, persembahan yang sejati adalah kehidupan kami yang nyata di hadapan Tuhan. Karena itu, biarlah kiranya apa yang kami persembahkan hari ini, yang kami persembahkan melalui benda mati, berkenan Tuhan memberkatinya, menjadikannya persembahan yang mampu untuk dipakai terus di tengah-tengah pelayanan ini. Dan lebih daripada itu, Tuhan memampukan kami, menjadikan kehidupan kami sebagai persembahan yang nyata, persembahan yang hidup di hadapan-Mu, sehingga kami terus mempersembahkan hidup kami, hari-hari kami, melalui segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui tutur kata kami, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui pikiran dan perasaan kami, bahkan juga mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan ketika kami berelasi dengan orang lain melalui pola laku kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang boleh terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami, sekaligus juga kesempatan untuk bersembah kepada Tuhan melalui ungkapan syukur kami. Saat ini kami juga datang membawa perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang masih terus bergumul di masa pandemi. Ketika pandemi gelombang saat ini yang terus merebak, membuat ketakutan dan berbagai situasi yang tidak menentu. Kami datang kepada Tuhan memohon pertolongan. Secara khusus perjalanan gereja Tuhan sebagai tempat wadah bagi setiap kami umat percaya untuk bisa bersekutu, untuk bisa bersama-sama dengan sanak saudara kami memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi dengan keterbatasan-keterbatasan yang saat ini ada, kami terus memohon hikmat dari Tuhan, sehingga kami tetap mampu mempergunakan IT dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, sehingga persekutuan di antara kami di dalam berbagai rupa boleh terus terwujud. Kami boleh bersekutu bersama secara virtual, dan kami mohon Tuhan yang menjaga kehidupan spiritual kami, walaupun kami melakukannya secara virtual. Saat ini kami juga datang memohon kepada Tuhan untuk perjalanan gereja Tuhan GBKP Pengumben. Di tengah-tengah tantangan ini kami percaya hikmat-Mu tetap ada bagi segenap hamba-Mu, pendeta, pertua diaken emeritus, pengurus PJJ, dan setiap orang yang dipercaya untuk terlibat di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kiranya hikmat itu terus tinggal diam di dalam hidup mereka, untuk bisa melakukan pelayanan terbaik di masa pandemi. Sekalipun sulit, kami percaya Tuhan, Engkau tetap beserta dengan seluruh umat-Mu dalam perjuangan yang tidak mudah saat ini. Dan kami mengingat beberapa sanak saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk keberadaan kehidupan mereka. Sebahagian mereka terpapar COVID-19, sebahagian mereka sedang berjuang untuk kesehatan mereka karena penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh. Sebagian mereka sedang mengisolasi diri di rumah karena terpapar COVID-19. Sebagian juga menerima perawatan, bahkan juga pengobatan dari rumah sakit. Ada berbagai situasi yang tidak menentu yang kami jumpai, tapi kami membawa mereka kepada Tuhan, Sang Pemilik segala sesuatunya, penguasa itu, sehingga kebaikan, pemulihan, kekuatan, pengharapan itu tetap Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka. Kami menyebutkan nama-nama mereka dalam syafaat kami. Kami mengingat orang tua terkasih kami, Nande Aryo Sinukaban. Aryo Sinukaban,
Prita Ulina Brusinukaban, Bapak Cika Tarigan, Nande Cika Tarigan, Krista Immanuel Ginting, Ivana Rahayu Berupelawi, Bapak Debri Tarigan, Nande Debri Tarigan, Matius Tarigan, Nande Ocha Oci Sembiring, Karin Berusinulingga, Bapak Ruben Ginting, Nande Ruben Ginting, Bapak Saira Sinuraya, Bapak Irma Sembiring, Nande Eka Sembiring, Gatra Singarimbun, Gilda Brusingarimbun, Bapak Gabriel Ginting, Nande Gabriel Ginting, Bapak Reta Maha, Nande Reta Maha, Bapak Fanya Maha, Nande Fanya Maha, Nora Nande Dimi Purba, Edward Peranginangin, Nande Ita Sitepu, Alen Sembiring, Kristina Brusebayang, Marta Brusebayang, Nande Ralo Sembiring, Saira Brusinuraya. Begitu juga dengan saudara terkasih kami, Yahnita Brusembiring. Beberapa di antara mereka terus berjuang untuk membebaskan diri dari paparan COVID-19. Kami percaya Tuhan beserta dengan mereka, menopang, memberi kekuatan, bahkan juga pengharapan di dalam hidup mereka. Sekalipun mengisolasi diri atau juga menerima perawatan di rumah sakit, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Kuasa-Mu ada di sini dan di sana, ada di mana-mana untuk menyatakan kebaikan. Dan bagi mereka yang berjuang untuk kesehatan jasmani mereka, karena beberapa situasi penyakit di dalam tubuh, itu juga Tuhan yang menyembuhkan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup mereka. Lebih daripada itu, bersama-sama kami bersehati membawa doa dan pengharapan kami atas kehidupan mereka. Biarlah kiranya mereka tetap tegar, teguh di dalam iman, dan mampu melewati situasi ini dengan tetap berharap kepada Allah Sang Penguasa kehidupan itu. Karena itu juga Tuhan, kami memohon keluarga-keluarga dari orang-orang yang kami kasihi, yang sedang terpapar ini, yang sedang berjuang ini, semuanya Tuhan berkati, sehingga penyemangat, perhatian, dukungan, dorongan yang diberikan dari keluarga pun menjadi motivasi yang tiada tara, menjadi obat yang mampu membuat mereka bangkit dari situasi yang tidak mudah saat ini. Juga kami memohon kepada Tuhan, berbagai aktivitas gerejawi yang dilakukan di masa pandemi, khususnya di tengah-tengah GBKP Runggun Pengumben, di tengah-tengah berbagai kegiatan, baik kegiatan KKR, Moria, Mambre, Permata, Saitun, yang semuanya dilakukan secara virtual, kiranya juga Tuhan memberkati, biarlah apa yang dikerjakan itu tetap mampu menjaga iman, percaya sekaligus memahami bahwa persekutuan ini tidak bisa terputus, sekalipun mobilitas kami sangat terbatas di saat ini. Lebih daripada itu, kami juga mendoakan ya Tuhan, perjalanan dan perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk memutus mata rantai COVID yang dari hari ke hari semakin merebak. Bahkan juga varian-varian baru yang muncul yang membuat kami semakin khawatir tentang kehidupan di masa depan. Tapi kami percaya kami bukan pengendali atas masa depan, tapi Engkau pemegangnya. Bahkan hari ini sampai hari esok dan seterusnya itu ada di dalam kendali Tuhan. Ajar kami untuk percaya sekalipun tantangan ini begitu besar. Termasuk juga ketika kami melihat para pemerintah kami berjuang terus dalam proses vaksinasi yang dilakukan, sehingga seluruh rakyat Indonesia di segala lapisan mampu menerima vaksin yang sudah ditetapkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami tahu proses ini membutuhkan waktu, tapi biarlah Tuhan atas kerjasama yang baik, atas kebijaksanaan yang bersumber daripada Tuhan hikmat-Mu yang ada di dalam seluruh pemerintah kami, para stakeholder negara ini mampu melihat apa yang harus dikerjakan untuk menjaga kondisi bangsa ini dari pandemi yang terus merebak. Kami juga mendoakan seluruh tim tenaga medis
yang bekerja hingga saat ini tanpa mengenal lelah. Ada banyak ketakutan di dalam mereka, kegentaran, namun di balik itu mereka terus berjuang untuk menyatakan kebaikan. Demi kehidupan mereka merenggang nyawa. Demi kehidupan mereka mempertaruhkan nyawa. Karena itu kami memohon hikmat-Mu. Hadirlah menemani mereka. Ada kekuatan yang bersumber dari kuat kuasa Roh-Mu yang tinggal diam di dalam hidup mereka, sehingga mereka melakukan pekerjaan ini dengan sepenuh hati dan mengingat bahwa perjuangan ini tidak pernah sia-sia karena mereka mengambil bagian dalam proses keselamatan, dalam proses kebaikan bangsa ini di tengah-tengah pandemi. Karena itu kami juga memohon hikmat dari Tuhan untuk perjalanan seluruh rakyat Indonesia, secara khusus kami sebagai anggota gerejawi. Ajar kami penuh hikmat Tuhan. Sekalipun tindakan kami kecil, ketika kami menjaga protokol kesehatan, kami sudah menjadi agen kebaikan itu. Karena itu ingatkan setiap kami untuk menjaga diri kami, menjaga orang-orang di sekitar kami, sekaligus juga ketika kami menjaga hidup kami, artinya kami memberi peluang kebaikan bagi kehidupan orang lain. Karena itu, ajar kami untuk taat dalam prokes, sehingga kami pun menjadi orang-orang yang mampu menjadi teladan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga mengingat sanak saudara kami yang saat ini sedang berjuang, mungkin mengalami situasi yang tidak mudah secara finansial di dalam kehidupan mereka, dampak paparan COVID-19, ataupun juga dampak pekerjaan yang saat ini semakin menurun dan sebagainya. Kami percaya kuasa-Mu juga bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan mencukupkan segala sesuatunya, memelihara kehidupan sanak saudara kami. Tidak ada kegentaran, tidak ada ketakutan, tapi bersama Tuhan mereka mampu untuk melihat setiap kebaikan-Mu, bahkan sekecil apapun mereka mampu mensyukurinya. Lebih daripada itu, ajar juga terus kami sebagai warga gereja menjadi pribadi yang peka atas kondisi sanak saudara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga dalam situasi berat sekalipun, kami tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami bawa, yang boleh kami panjatkan dalam syafaat kami hari ini. Lebih daripada itu, sampai kedalaman hati kami masing-masing, Tuhan mengetahui kerinduan, pengharapan masing-masing kami. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memenuhinya, karena kami percaya sungguh Engkau Allah yang maha mendengar, yang menyendengkan telinganya untuk doa dan seruan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, dan inilah kami yang mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur melalui kata, lebih daripada itu, izinkan kami mengucap syukur melalui hidup yang Tuhan nyatakan di dalam diri kami. Sambutlah kami dengan doa dan ungkapan syukur kami, bahkan melalui kehidupan kami. Karena kami sungguh datang kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memasuki tekad dan janji. Mari kita membacanya secara responsoria. Allah senantiasa setia menyatakan kuasa-Nya bagi orang yang tetap sabar dan teguh dalam imannya. Ya Tuhan, bekerjalah kuasa-Mu di dalam hidup kami, kuatkanlah kami, lingkupilah kami dengan kuasa-Mu, agar kuasa yang lain tidak bisa menguasai hidup kami. Firman Allah, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap bangsaku, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada bangsanya keajaiban yang dibuat Allah. Seperti Engkau menjaga Israel dari semua kuasa kegelapan, aku percaya tidak ada kuasa mantra dan tenungan yang mampu mengalahkan aku, karena aku kepunyaan Kristus. Allah memanggil anak-anaknya supaya saling menopang, seperti Allah telah menopang kehidupan manusia. Ya Tuhan, kami berjanji, kami akan melawan kuasa kegelapan,
Kami Kami sungguh percaya percaya Kristus kuasa yang Kristus sudah yang sudah mengalahkan mengalahkan kuasa semua kegelapan kuasa kegelapan ada dalam dalam diri diri kami. kami. Untuk meneguhkan janji dan tekad kita, kita melantunkan pujian Padamu ku percaya. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan, Padamu ku percaya. Ku angkat tanganku berserah. Ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Yesus bagi murid-muridnya. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami seperti kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita. Kiranya kita menang melawan kuasa kegelapan yang bersumber dari kuasa Allah, dan biarlah kita mampu teguh dalam setiap percobaan yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Dan untuk menguatkan kita, mari terima berkat yang bersumber daripada kuasa Allah. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan menyertai kehidupanmu. Dia melindungi, menguatkan, dan memberkatimu dalam melakukan kehendak-Nya. Dia yang memeliharamu, Dia tetap bersama denganmu sampai akhir zaman. Amin. 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 Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah minggu kita pada hari ini sudah selesai, dan mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Tuhan, di mana ibadah minggu kami secara virtual Zoom sudah dapat berjalan dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Joyce Ria Berusi Tepu, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kami semua jemaat Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu ini boleh dapat menyelamatkan jiwa-jiwa orang banyak. Dan kiranya Tuhan juga yang memberkati semua pelayanan hamba-Mu ini. Tambahkan sukacita dan damai sejahtera, serta kesehatan yang sempurna di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk majelis, juga tim IT, dan semua yang ikut ambil bagian pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayanan anak-anak-Mu ini, biarlah melalui anak-anak-Mu ini nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bapa di surga, jika sebentar kami akan berpisah satu sama lain dari virtual Zoom ini, biarlah kiranya Tuhan juga yang tetap menyertai kami di dalam kami menjalani kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami datang di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Bujur Pendeta, selamat hari Minggu. Bandel B sesi foto, Andiko atau siapa? Yus, boleh juga. Andiko. Hadir Pendeta, hadir. Siapkan, siap. Ya, biar diberi foto ya. Oke, Pendeta. Yang belum buka kamera mohon segera dibuka. Dibuka video ta kelah sidah foto ta. Mari si buka video ta kelah si ban foto ta. Ya, Goban si Andiko, hitung dulu Andiko, hitung. Oke.
Hitungan ketiga, senyum kita. 1, 2, 3. Sekali lagi. Masih tetap tersenyum. 1,